seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bersatu berjuang, kita pasti menang. Bersatu berjuang, kita pasti menang. Pemirsa, hari ini Tentara Nasional Indonesia genap berusia 76 tahun. Upacara peringatan digelar di Istana Merdeka Jakarta dengan protokol kesehatan ketat. Selamat ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia. Bersatu, berjuang, kita pasti menang. Salam, swabana, paksa. Atraksi udara dari 3 matra TNI menjadi puncak acara peringatan HUT ke-76 TNI. Aksi ini digelar di atas Istana Merdeka dengan melibatkan 18 pesawat tempur dan 8 helikopter alutsista TNI. 18 pesawat diantaranya T-50I Golden Eagle, F-16, dan Sukhoi. Kita sambut, inilah dia, Golden Fly. Sementara 8 helikopter terbang dengan membawa bendera merah putih dan bendera 3 matra TNI. Hal ini merupakan wujud kebanggaan personel TNI dalam merayakan ulang tahunnya yang ke-76. Atraksi ini dapat dinikmati warga yang berada di kawasan Monas dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia. Selamat bekerja dan mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, bersatu, berjuang, kita pasti menang. Peringatan HUT TNI digelar dengan protokol kesehatan ketat di Istana Merdeka. Upacara hanya diikuti 28 personel secara langsung dan diikuti oleh seluruh satuan TNI secara daring. Upacara dihadiri Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara dan sejumlah pejabat tinggi negara. Dalam upacara juga diberikan tanda kehormatan bagi personel TNI yang berprestasi. Tim Ayus melaporkan. Pemirsa, perayaan HUT ke-76 TNI juga diramaikan dengan pameran alutsista di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat dan Utara Jakarta. Masyarakat pun diperbolehkan melihat dan berfoto dengan alutsista milik TNI dari dekat. Warga yang melintas sekitar jalan Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Barat dapat melihat langsung kendaraan taktis Anoa dan kendaraan taktis lainnya milik TNI. Warga juga dapat bersuah foto bahkan menaiki langsung alutsista kebanggaan milik negara. Pameran ini bertujuan untuk lebih mendekatkan TNI kepada masyarakat. Pameran alutsista akan digelar hingga 6 Oktober mendatang. Bursa pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kian membuat penasaran. Dari 3 kepala staf, Jenderal Andika Pratama unggul di kriteria integritas dalam survei Setara Institut. Jelang akhir masa jabatan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, nama 3 kepala staf TNI kini masuk menjadi kandidat penggantinya, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo. Namun hingga kini, Presiden Joko Widodo belum memberikan tanda-tanda akan mengumumkan nama pengganti Hadi dalam waktu dekat. Saat ditanya awak media, Jokowi hanya melempar senyuman. Sementara itu, dalam survei yang digelar Setara Institut, Andika Perkasa mengungguli 2 kandidat lainnya dalam kriteria integritas. Andika Perkasa meraih poin 7,84, Yudo Margono berselisih sangat tipis di bawahnya dengan 7,83, dan terakhir Fajar Prasetyo dengan poin 7,70. Namun tidak hanya soal integritas, banyak kriteria lain yang digunakan dalam survei dengan hasil yang mengunggulkan kandidat lainnya. Survei dilakukan terhadap 100 ahli dari akademisi dan elemen masyarakat sipil. Penelitian berlangsung 20 September sampai 1 Oktober 2021 dengan metode kuantitatif.
Survei boleh menonjolkan nama tertentu, namun siapakah yang nantinya akan dipilih oleh Presiden? Tim iNews melaporkan. Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hassani merilis survei Jenderal Andika Perkasa berpeluang besar menjadi Panglima TNI. Sementara itu pengamat militer Susaning Tias Kertapati beranggapan konflik kawasan Laut Cina Selatan jadi tantangan Panglima TNI yang akan dipilih. Variabel yang kita gunakan sebagai alat ukur memang Jenderal Andika Perkasa unggul pada 4 variabel, dari mulai integritas, akseptabilitas, lalu responsivitas, dan satu lagi tapi untuk kapabilitas ya, kapabilitas. Jadi di 4 itu Jenderal Andika unggul, sekalipun ya tentu selisih tipis karena kita percaya pemimpin-pemimpin pada kesatuan AD, AL, dan AU adalah pemimpin-pemimpin pilihan. Karena itu opini ahli juga menggambarkan selisih yang tidak terlalu jauh. Nah, Jenderal Andika hanya kurang ya, artinya skornya tidak lebih unggul pada aspek kontinuitas. Ini bisa saja dikonstruksi oleh potensi keterbatasan waktu bagi Jenderal Andika untuk menjabat seorang panglima ketika dipilih. Ya 1 tahun, sementara untuk Laksamana Yudo itu bisa lebih kurang 2 tahun. Asumsi ini yang dimungkinkan mengkonstruksi pendapat ahli bahwa Laksamana Yudo lebih memungkinkan untuk memimpin dalam waktu yang cukup panjang gitu. Jadi itu gambaran umum dari survei yang kita lakukan. Ke depan ini akan ada perang di kawasan yang lalu kemudian ada di Laut Natuna Utara, di mana di situ kan berdampingan dengan Laut Cina Selatan. Kalau kita bicara itu, tidak harus dari matra laut misalnya. Yang penting matra itu dapat dipahami, kesulitan atau masalah dari matra itu dipahami oleh panglima yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo yang saya yakin sudah ada di kantongnya. Nah, jadi dalam hal ini juga permasalahan di teritorial, misalnya ada separatisme, ada radikalisme, itu juga belum tentu Kasat yang harus jadi, ya. Jadi dalam hal ini 3 orang ini memiliki kesempatan yang sama, saya rasa. Tetapi kualitas dalam berpikir dan dalam memahami perang modern ke depan itu penting, Mbak. Kita beralih ke informasi dugaan mengkonsumsi telur busuk puluhan santri di Takalar, Sulawesi Selatan keracunan massal. Para korban pusing, mual, dan sakit perut sehingga harus dibawa ke puskesmas dan rumah sakit. Lima 50 orang santri asal Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Takalar terpaksa dilarikan ke Puskesmas Aeng Towa dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab, Takalar, Sulawesi Selatan. Mereka mengalami pusing, mual, dan sakit perut sejak Senin pagi. Diduga para santri ini keracunan usai mengkonsumsi telur yang disediakan oleh pihak pondok pesantren. Menurut salah seorang santri, ia sempat mencium bau busuk saat mengkonsumsi telur tersebut. Sudah habis makan telur, itu telur memang bau atau seperti apa? Busuk ya? Busuk. Digoreng atau dimasak itu telurnya? Telur goreng, tapi sudah bau gitu ya? Dicampur sama telur yang lain jadi agak tidak bau. Hingga saat ini, hasil observasi medis terkait penyebab pasti keracunan para santri belum bisa didapatkan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Wali Kota Banjar, Jawa Barat ancam akan tutup kembali alun-alun jika masyarakat tidak patuhi protokol kesehatan saat berada di keramaian. Informasinya usai jeda berikut.